Saya Zahwa Oktavia Balkis ingin menjelaskan jenis pengembangan karir. Yang pertama ada realistik. Tipe kepribadian ini menyukai pekerjaan yang menggunakan alat, kemampuan teknik, kemampuan jasmani, mesin, materialistik, terfokus pada kekuasaan, status dan praktis, serta sedikit toleransi. Dua, ada investigatif. Tipe kepribadian ini menyukai teka-teki dan tantangan, matematis, senang belajar, percaya diri, senang membaca tentang ilmu pengetahuan, kemampuan menganalisis, berpikir kompleks dan abstrak, serta sangat berhati-hati. Yang ketiga, ada artistik. Tipe kepribadian ini suka menciptakan lagu, menyukai seni, menulis, kreatif, menggunakan instrumen dalam bekerja, menyukai kebebasan, terbuka, dan mengekspresikan diri. Yang keempat ada sosial. Tipe kepribadian ini perhatian, suka menolong, berdiskusi, suka bekerja sama atau kerja kelompok, banyak berbicara, kemampuan verbal dan sosial yang unggul, sederhana, fleksibel, berpegang teguh pada nilai-nilai idealistis, rendah hati, suka bersahabat, dan mengerti keadaan orang lain. Yang kelima ada enterprising. Tipe kepribadian ini ambisius, suka bergaul, memengaruhi orang lain, tegas, ingin dikenal, menjadi pemimpin, tidak sabaran, membanggakan diri, percaya diri, serta mementingkan pangkat dan kekuasaan. Dan yang terakhir ada konvensional. Tipe kepribadian ini menilai sesuatu dengan uang, dapat dipercaya, patuh pada perintah dan peraturan, suka diatur, bergantung pada orang lain, sulit membuka diri, suka organisasi, perencana yang baik, menyukai lingkungan kantor, dan kemampuan numerik. Nama saya Venesia Krisdianti, ingin menjelaskan tentang bentuk pengembangan karir. Bentuk pengembangan karir menurut Alex S. Nitisemito adalah bentuk pengembangan karir yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan menyangkut 3 hal sebagai berikut. A. Pendidikan dan pelatihan, suatu kegiatan dari perusahaan yang bermaksud untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan karyawan sesuai keinginan karyawan dari perusahaan yang bersangkutan. Alex S. Nitisemito menyatakan bahwa sasaran yang ingin dicapai dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan diharapkan diselesaikan dengan lebih cepat lebih baik. Dan yang kedua, penggunaan bahan dapat lebih hemat. Ketiga, penggunaan peralatan dan mesin diharapkan lebih tahan lama. 4. Angka kecelakaan diharapkan lebih kecil. 5. Biaya produksi diharapkan lebih rendah. Dan ke-6, kelangsungan perusahaan diharapkan lebih terjamin. B. Promosi. Proses kegiatan memindahkan karyawan dari suatu jabatan ke jabatan yang lebih tinggi, baik mengenai tanggung jawab, tugas, dan wewenang dari jabatan yang sebelumnya diduduki. Umumnya, promosi disertai peningkatan pendapatan dan fasilitas lainnya. Definisi promosi menurut Manulang menyatakan bahwa promosi berarti kenaikan jabatan, yaitu menerima kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar dari kekuasaan dan tanggung jawab di dalamnya. Menurut Alex S. Nitisemito, terdapat beberapa syarat yang harus diketahui dalam promosi yang diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman kerja atau senioritas. Yang kedua, tingkat pendidikan. Ketiga, loyalitas. Keempat, kejujuran. Kelima, tanggung jawab. Keenam, kepandaian bergaul. 7, prestasi kerja. Dan kedelapan, inisiatif dan kreatif. C. Mutasi. Mutasi merupakan kegiatan rutin perusahaan untuk melaksanakan prinsip the right man on the right place. Seseorang karyawan memiliki kemampuan sesuai posisi jabatan yang dimilikinya, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. 1. Tujuan mutasi. Berikut penjelasan terkait tujuan mutasi. A.
Persiapan untuk promosi, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan yang sifatnya menyeluruh. B. Orang tepat pada jabatan yang tepat, untuk mengoreksi kekurangan dan kesalahan dalam melaksanakan seleksi dan penempatan pada pertama kalinya. C. Meningkatkan kerjasama kelompok. D. Meningkatkan semangat dan gairah kerja karyawan. E. Melaksanakan kebijaksanaan dan peraturan. Pelaksanaan mutasi sendiri dibagi menjadi dua sebagai berikut. 1. Mutasi biasa. Mutasi biasa adalah mutasi pegawai tanpa diiringi kenaikan jabatan. Tujuannya adalah memenuhi keinginan pegawai yang bersangkutan dan menempatkan pegawai sebagai kecakapan dan kemampuannya. Kedua, mutasi promosi. Mutasi promosi adalah mutasi pegawai yang diikuti dengan kenaikan jabatan. Tujuannya adalah membina karir pegawai dan mengembangkan kemampuan pegawai. Saya Verla Putri, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis mutasi PNS dan prosedurnya. Jenis-jenis mutasi PNS dan prosedurnya terdapat dalam pasal 4 sampai dengan 10 tahun 2019 pada Peraturan BNK tentang tata cara mutasi yang dijelaskan sebagai berikut. A. Mutasi dalam suatu instansi pusat atau satu instansi daerah memiliki ketentuan sebagai berikut. 1. Mutasi dalam satu instansi pusat atau dalam suatu instansi daerah dilakukan oleh PPK. 2. Dalam hal tim penilaian kinerja belum terbentuk. 3. Unit kerja yang membidangi kepegawaian membuat perencanaan mutasi. 4. Perencanaan mutasi disampaikan kepada tim penilaian kinerja PNS. Yang kelima, berdasarkan pertimbangan mutasi dari tim peneliti kinerja PNS, unit kerja yang membidangi kepegawaian mengusulkan mutasi kepada PPK. Dan yang keenam, PPK menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan. B. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi memiliki ketentuan sebagai berikut. 1. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur. Yang kedua, pertimbangan teknik kepala BKN atau kepala kantor regional BKN. 3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi pertama dan instansi asal. 4. Berdasarkan pertimbangan teknis kepala BKN atau kepala kantor regional BKN, gubernur menetapkan keputusan mutasi. 5. Berdasarkan penetapan gubernur PPK, instansi pertama menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan. C. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota, antar provinsi dilakukan ketentuan sebagai berikut. 1. Mutasi PNS antar kabupaten atau kota, antar provinsi dan antar provinsi ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah. 2. Pertimbangan teknik kepala BKN atau kepala kantor regional BKN. 3. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal. 4. Berdasarkan pertimbangan teknis kepala BKN atau kepala kantor regional BKN, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. 5. Berdasarkan penetapan menteri, PPK instansi penerima menetapkan pengangkatan PNS dalam jabatan. D. Mutasi PNS provinsi atau kabupaten atau kota ke instansi pusat atau sebaliknya, dan mutasi PNS antar instansi pusat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Mutasi PNS provinsi, kabupaten, atau kota ke instansi pusat atau sebaliknya, dan mutasi PNS antar instansi pusat ditetapkan oleh Kepala BKN. Penetapan Kepala BKN diberikan dalam hal persyaratan terpenuhi dan BKN telah melakukan verifikasi dan validasi kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal. 3. Dalam berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan kebutuhan jabatan di instansi penerima dan instansi asal BKN, tidak menetapkan keputusan mutasi. 4. Berdasarkan penetapan Kepala BKN, PPK instansi penerima penetapan pengangkatan PNS dalam jabatan. E. Mutasi keperwakilan negara kesatuan Republik Indonesia di luar negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Ayat 1. Mutasi PNS atau permintaan sendiri diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut.
1. Memperhatikan pola karir PNS yang bersangkutan. 2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang telah berlaku. 3. Tidak bertentangan dengan peraturan internal instansi. 4. Tidak sedang dalam proses atau menjalani hukum disiplin dan proses peradilan yang ditandatangani oleh unit kerja yang menandatangani kepegawaian. Ayat 2 tentang persyaratan dan prosedur mutasi atas permintaan sendiri disesuaikan dengan jenis mutasi yang diatur dalam peraturan badan ini.